Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan materi kuliah kita, yaitu analisis supply chain, atau di universitas lain ada yang menyebutnya sebagai supply chain management. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas subtema dari mata kuliah analisis supply chain, yaitu pengukuran kinerja supply chain ataupun kinerja dari rantai pasok. Ada dua materi yang akan dibahas terkait dengan pengukuran kinerja, tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendahuluan atau permulaannya saja. Kemudian setelah itu kita lanjutkan tentang tata cara perhitungan ataupun lebih detail tentang bagaimana mengukur suatu kinerja dari jaringan rantai pasok. Ya, kita flashback sejenak untuk mengingat materi kita yang sudah pernah menjadi bahasan, yaitu tentang transportasi dan distribusi adalah bagian penting dari supply chain. Ya, semakin banyaknya perusahaan yang harus melakukan pengiriman langsung ke pelanggan. Jadi mulai adanya penggunaan teknologi penyimpanan seperti barcoding, kemudian ada ISRS, RFID, adalah contoh teknologi yang memudahkan distribusi produk. Kemudian teknik-teknik inovatif dari supply chain ada yang disebut dengan cross docking. Mungkin nanti kalian bisa mengikuti materi sebelumnya, sudah pernah kita bahas cross docking. Kemudian flow through distribution dan penggunaan jasa logistik pihak ketiga ataupun vendor ya. Untuk kegiatan distribusi, ya, bagian pendekatan modern ini suatu kemajuan dari pembahasan supply chain. Nah, ketika kita membahas jaringan rantai pasok yang terdiri dari banyak organisasi ataupun banyak perusahaan yang terlibat, sudah pernah saya singgung, intinya adalah kolaborasi ataupun kerjasama di antara perusahaan-perusahaan tersebut, karena sekarang ini perusahaan bukannya bersaing antar satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, tetapi sudah lebih besar scale-nya, yaitu persaingan antara jaringan supply chain satu dengan jaringan supply chain yang lain. Ini sudah kita bahas, jaringan supply chain itu banyak, dari supplier, kemudian dari proses manufakturnya, kemudian distributornya, retailnya, untuk suatu jaringan supply chain, dan mereka bersaing satu sama lain, dan kata kuncinya adalah kerjasama dan tentu saja keterbukaan informasi antara item ataupun organisasi yang terlibat di dalamnya. Nah, persoalan yang ada salah satunya adalah bullwhip effect ya. Jadi adalah istilah yang digunakan dalam dunia inventory yang mendefinisikan bagaimana pergerakan demand dalam supply chain, pergerakan permintaan ya dalam supply chain. Ya, bullwhip effect adalah salah satu fenomena di mana satu lonjakan kecil di level konsumen ternyata akan membangkitkan atau mengakibatkan lonjakan yang sangat tajam di level yang jauh dari konsumen ataupun supplier. Efek dari kondisi ini semakin tidak akurat ya, memberikan data yang semakin tidak akurat dari konsumen pada pihak supplier. Kenapa penyebab-penyebab ini bisa terjadi? Sudah kita bahas juga tentang bullwhip effect, bisa diikuti di pembahasan sebelumnya. Nah, ini kita mulai sejenak adanya permintaan ya, yang sebenarnya di awal itu cukup akurat ya, tapi saat mulai menuju supplier terkait dengan bertambahnya waktu, kuantitasnya semakin tidak akurat, semakin bergelombang lah. Inilah yang dimaksud dengan bullwhip effect. Nah, bahasan kita kali ini adalah tentang tata cara menilai suatu kinerja dari rantai pasok atau supply chain. Salah satu aspek fundamental atau aspek yang mendasar ya dalam manajemen rantai pasok adalah kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan, improvement ya, continuous improvement. Untuk menciptakan manajemen kinerja yang efektif, diperlukan sistem pengukuran yang mampu mengevaluasi
dari kinerja supply chain tersebut, ya, terdiri dari banyak organisasi tadi ya. Sistem pengukuran kinerja diperlukan untuk, contohnya adalah melakukan pemonitoran dan pengendalian. Yang kedua adalah mengkomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain. Kemudian mengetahui tempat posisi suatu organisasi relatif terhadap pesaingnya. Ini sebagai bahan penilaian ya terhadap organisasi pesaing, tentu saja dengan perusahaan sejenis ya. Kemudian menentukan arah perbaikannya setelah mengetahui kondisi perusahaan tersebut, kemudian dilakukan suatu perbaikan. Nah, menciptakan sistem pengukuran kinerja supply chain bukan pekerjaan yang mudah. Apa saja yang terlibat, ya, jadi harus menentukan apa yang akan diukur dan dimonitor terkait dengan banyaknya item yang ada dalam jaringan supply chain tersebut. Kemudian setiap berapa periode pengukuran dilakukan. Jadi periodisasinya berapa lama, apakah dia dilakukan secara periodik ataukah tidak. Kemudian seberapa penting ukuran salah yang satu relatif terhadap yang lain. Nah, kemudian siapa yang bertanggung jawab terhadap suatu ukuran tertentu. Contohnya banyak atau kita sebut sebagai metrik. Banyak sesuatu yang susah untuk dinilai ya ketika hal tersebut bersifat kualitatif. Bagaimana caranya data itu harus mampu dilihat dan diejawantahkan menjadi sesuatu yang mudah dipahami oleh semua pihak. Filosofi supply chain adalah menekankan perlunya koordinasi. Jadi setiap kita membahas tentang supply chain, kata kuncinya adalah koordinasi dan kolaborasi. Kerjasama di antara pihak-pihak yang terlibat, baik antara di dalam fungsi sebuah organisasi, misalkan bagian purchasing, bagian pemasaran, bagian produksi, bekerja sama, maupun lintas organisasi ya, dengan supplier, dengan distributor, dengan retail, dan lain sebagainya. Pengukuran kinerja harus terintegrasi, bukan hanya di dalam suatu organisasi, tapi antar pemain ya, sudah tadi ya. Nah, kemudian struktur dari sistem pengukuran kinerja. Suatu sistem pengukuran kinerja biasanya memiliki beberapa tingkatan dengan cakupan yang berbeda. Suatu sistem pengukuran kinerja mengandung, ya ini ada 3 unsur ya, individual metrics, metric sets, dan overall performance measurement system. Jadi ada 3 kandungan dalam suatu sistem pengukuran. Ya, individual, metric set ini adalah kumpulan dari individual set, dan overall performance measurement system ini adalah sistem keseluruhan performansi dari supply chain tersebut. Nah, ini adalah penjebaran dari kandungan dalam pengukuran supply chain. Yang pertama adalah individual metrics. Ini merupakan tingkat paling bawah dengan cakupan paling sempit. Diwujudkan dalam bentuk kualitatif maupun kuantitatif ya, sudah saya sebutkan tadi ya. Contohnya adalah individual metric, lead time dan waktu setup dalam satuan waktu. Kemudian juga suatu nilai tingkat persediaan inventory dan lain sebagainya. Ini adalah yang disebut sebagai individual metrics. Nah, lebih tinggi ataupun satu step di atas individual metrics, kita kenal istilah metric set. Diartikan sebagai kumpulan beberapa matriks ya, membentuk suatu metric set. Kumpulan ini diperlukan untuk memberikan informasi kinerja suatu subsistem ya, misalkan bagian marketing ataupun bagian gudang. Jadi memberikan suatu informasi, dan di dalamnya tentu saja ada perhitungan yang lebih detail lagi, misalkan menghitung waktu setup produksinya, kemudian sisa inventory work in process ataupun end product dan lain sebagainya. Contoh kinerja persediaan tidak cukup diukur dengan satu metrik ya, jelas ya, tidak cukup dengan satu metrik. Individual metrik persediaan bisa berupa ongkos simpan. Lah, ini adalah contoh individual metrics yang lainnya ya, tingkat perputaran persediaan dan lain-lain. Kemudian ya ini level tertingginya di atas metric set tadi ya. Jadi overall ya, ini keseluruhannya adalah tingkat yang paling tinggi. Kita memiliki sistem pengukuran kinerja secara keseluruhan tadi ya, overall sistemnya ini ya, tingkat ketiga. Ini salah
ketik saja, tidak hanya kumpulan dari banyak metrik, tetapi menjadi alat untuk menciptakan kesesuaian antara metrik set dengan tujuan strategis organisasi atau perusahaan. Ya, ini sistem pengukuran harus jadi jembatan koordinasi antar matriks. Level 1, level bawah, level menengah, dan ini adalah keseluruhan dari penilaian kinerja supply chain. Selanjutnya adalah pendekatan proses. Ada suatu pendekatan proses dalam pengukuran kinerja supply chain. Sejalan dengan filosofi dari supply chain, yaitu yang mendorong integrasi antar fungsi, ya, koordinasi tadi, pendekatan berdasarkan proses banyak digunakan untuk merancang sistem pengukuran kinerja supply chain. Pendekatan proses dalam merancang sistem pengukuran kinerja supply chain memungkinkan kita untuk mengidentifikasikan masalah dalam suatu proses. Jadi lebih detail ya, mengetahui proses yang ada dalam suatu sistem. Dengan mengamati kinerja proses, ya, kita bisa melakukan pencegahan dini ataupun usaha preventif apabila ada tanda-tanda proses berjalan di luar batas kendali ataupun requirement ataupun persyaratan standar yang ada dalam perusahaan. Selanjutnya metrik, ya, tadi ada individual metrik, kemudian metrik untuk kinerja supply chain apa saja metriknya secara lebih jelas. Jadi Chain and Key pada tahun 2003 mengusulkan apa yang mereka namakan sebagai Performance of Activity atau POA. Kinerja aktivitas diukur dalam berbagai dimensi, ya, ada beberapa dimensi. Jadi ada yang penghitungan ongkosnya, metrik ongkos terlibat dalam suatu aktivitas, ya. Ini ongkos bisa diukur dalam bentuk absolut maupun dalam ukuran relatif terhadap suatu nilai acuan. Misalnya ongkos material bisa diukur dalam nilai rupiah per tahun atau diukur relatif terhadap nilai penjualan dalam satu tahunnya. Yang kedua, ada matriks waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu aktivitas. Ukuran ini tentu sangat penting dalam konteks supply chain, terutama untuk supply chain yang berkompetensi atas dasar kecepatan respons. Ya, ini contoh produk-produk fungsional, ya. Contoh waktu pengembangan produk baru, waktu pemrosesan pesanan pelanggan, waktu untuk mendapatkan bahan baku dari supplier. Ini harus cepat waktu yang berjalan, ya. Selanjutnya ada matriks kapasitas. Adalah ukuran banyaknya volume pekerjaan yang bisa dilakukan oleh suatu sistem atau bagian dari supply chain pada suatu periode tertentu. Contohnya adalah kapasitas produksi suatu pabrik, ya, ini kapasitas pengiriman, kemudian kapasitas penyimpanan sebuah gudang dan lain-lain. Selain kapasitas, ada juga matriks kapabilitas. Nah, ini kapabilitas ini beberapa subdimensi kapabilitas sering digunakan untuk mengukur supply chain. Contohnya adalah adanya reliabilitas, ketersediaan, ada fleksibilitas. Nah, ini reliabilitas itu apa? Nanti bisa dipahami, ya, diulas kembali. Jadi reliabilitas adalah kemampuan supply chain suatu perusahaan secara konsisten memenuhi janjinya. Jadi mereka konsisten setiap apa yang mereka ucapkan, dan itulah kenyataannya. Itu adalah salah satu nilai untuk mengetahui kapabilitas suatu jaringan supply chain. Kemudian ketersediaan, ya pasti, ya, kemampuan untuk supply chain untuk menyediakan produk dan jasa pada waktu yang diperlukan. Ada juga fleksibilitas, yaitu kemampuan supply chain untuk cepat berubah sesuai dengan kebutuhan output atau pekerjaan yang harus dilakukan. Nah, metrik yang lain adanya penghitungan produktivitas, yaitu sejauh mana sumber daya supply chain secara efektif, ya, mengubah input menjadi output. Ya, ada kata efektif, efisien, input dan output. Itu adalah pembahasan tentang produktivitas. Ini adalah rasio antara keluaran dan masukan atau input. Biasanya input itu ada bahan baku, tenaga kerja, modal, energi, dan lain-lain. Kemudian diukur juga kinerja suatu supply chain dari matriks utilisasi.
ini adalah mengukur tingkat pemakaian sumber daya dalam kegiatan supply chain. Nah, contohnya ini adalah misalkan utilitas suatu mesin memiliki utilisasi sebesar 75%. Artinya apa? Artinya rata-rata mesin itu dapat beroperasi selama 6 jam dari jam kerja harian 8 jam. Ya, ini ada 2 jam ya yang tidak memberikan sesuatu utilitas yang bagus ataupun produktivitas yang bagus, atau bisa jadi downtime atau lain sebagainya. Kemudian ada juga dihitung outcome ya, merupakan hasil dari suatu proses atau aktivitas. Outcome bisa berupa nilai tambah ya, ini susah ya, menilai nilai tambah yang diberikan pada produk yang dihasilkan. Nah, ini catatannya adalah dari matriks di atas memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda dalam pengukurannya di lapangan. Ya, ada nanti penghitung produktivitasnya, menghitung utilitasnya, outcome-nya. Dalam prakteknya, ya, dalam praktek yang ada ongkos, waktu, kapasitas, produktivitas relatif mudah untuk dihitung. Sedangkan matriks lainnya seperti outcome itu sulit ya untuk dihitung. Contoh fleksibilitas supply chain, ini juga interpretasinya tentu saja berbeda-beda dengan ukuran yang berbeda-beda tentunya. Nah, terkait dengan supply chain, kita juga mengenal adanya suatu model skor ya, ataupun supply chain operation reference. Apa itu skor? Jadi skor ini adalah model acuan dari operasi supply chain. Jadi pada dasarnya skor ini merupakan model yang berdasarkan proses. Model ini mengintegrasikan 3 elemen utama, yaitu proses re-engineering, benchmarking, dan proses measurement ke dalam kerangka lintas fungsi dalam supply chain. Ya, ini ketiga item tersebut penjelasannya adalah yang pertama, business process re-engineering. Hakikatnya artinya adalah menangkap proses kompleks yang terjadi saat ini dan mendefinisikan proses yang diinginkan. Ya, ini adalah business process engineering. Kemudian ada juga benchmarking, ya, kegiatan untuk mendapatkan data kinerja operasional dari perusahaan sejenis. Target internal kemudian ditentukan berdasarkan kinerja best in class yang diperoleh ya, berdasarkan perusahaan yang sejenis tentunya. Kemudian ada proses measurement ya, untuk mengukur, mengendalikan, dan tentu saja untuk memperbaiki proses-proses yang ada dalam supply chain. Nah, ini ada 5 proses inti dari supply chain. Ada plan ya, kemudian ada source, make, deliver, and return. Ini mudah juga dipahami ya, adanya plan adalah proses menyeimbangkan permintaan dan menentukan tindakan terbaik untuk memenuhi kebutuhan ya, misalkan untuk proses pengadaan, kebutuhan pengadaan, rencana untuk produksi, rencana untuk pengiriman. Kemudian proses dari supply chain lainnya adalah source ya, jadi proses pengadaan barang. Kemudian ada make, ini proses mentransformasi ataupun pengolahan. Nah, ini ada delivery ya, pemenuhan permintaan terhadap barang dan jasa tersebut. Ada juga return ataupun proses pengembalian atau penerimaan kembali karena berbagai alasan dari konsumen ya. Nah, skor sendiri ini memiliki 3 hierarki. Jadi ada level 1, level 2, dan level 3. Level 1 adalah level tertinggi yang memberikan definisi umum tadi ya. Jadi level tertinggi adalah plan, source, make, deliver, and return. Kemudian level berikutnya, level menengah atau level 2 disebut sebagai konfigurasi. Konfigurasi yang terdiri dari sekitar 30 proses inti. Perusahaan bisa membentuk konfigurasi saat ini ataupun mengarah pada tujuan yang diinginkan. Nah, di level 3 dinamakan sebagai proses elemen level, mengandung definisi setiap entiti tersebut tentunya ada proses, input, dan output yang dihasilkan dari masing-masing elemen.
Nah, atribut kinerja dalam supply chain operation score ataupun ya dari skor model ya ini ya. Nah, ini bisa menjadi bahan penulisan tugas akhir juga ataupun kerja praktek. Jadi siapa yang tertarik dengan skor, jadi atribut kinerja pengelompokan matriks yang digunakan untuk menyatakan strategi apa saja 5 atribut kinerja dalam skor tersebut. Ya, dihitung dari keandalannya, reliability ya sudah dibahas tadi. Kemudian ada atribut responsiveness atau atribut ini ya. Kemudian penilaian tentang ketangkasan agility, menyatakan kemampuan merespon perubahan dari eksternal. Nah, ada juga biaya. Ya, ini atribut yang fokus pada internal ya. Atribut ini menyatakan biaya yang digunakan untuk menjalankan proses. Biasanya mencakup tenaga kerja, bahan baku, transportasi. Kemudian elemen manajemen aset ya, kemampuan memanfaatkan aset secara efisien. Nah, selain itu terdapat juga beberapa matriks pengukuran performansi level 1 yang terdapat dalam skor. Ya, ini adalah contohnya metrik level 1 terdapat dalam skor model. Terdapat 2 kategori utama ya, customer facing dan internal facing ya. Jadi performansi customer facing ini penting bagi pelanggan ataupun bagian eksternal ya. Sedangkan internal facing ini adalah penting untuk evaluasi internal perusahaannya itu sendiri, tetapi tidak langsung memberikan menjadi perhatian pelanggan. Ini ada perhitungan delivery performance, full rate, kemudian production flexibility dan lain-lain. Demikian pembahasan awal ya tentang penilaian kinerja. Ada juga tadi membahas tentang model skor ya untuk penilaian kinerja supply chain. Jadi mungkin selanjutnya kita akan coba lebih dalam tentang bagaimana sih mengetahui penilaian ataupun performansi yang diberikan oleh suatu jaringan supply chain. Semoga memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.